Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatatkan bahwa ada sekitar 90.000 warga di lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat mulai terjangkit penyakit. Lantas bagaimana pemerintah memastikan bahwa layanan kesehatan ini bisa diakses oleh masyarakat sekitar? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Fena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai, apa kabar Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke kabar yang pertama, pemirsa. Sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran regulator tabung gas saat digunakan untuk memasak. Kepulan asap disertai kobaran api membumbung dari sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan melahap bagian-bagian bangunan yang didominasi oleh kayu. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran regulator tabung gas saat digunakan untuk memasak. Kebakaran berhasil dipadamkan 30 menit kemudian setelah belasan mobil damkar dan puluhan personel Sudin Gul Karmat dikerahkan ke lokasi kejadian. Polsek Palmerah masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Kepulan asap disertai kobaran api ini membumbung tinggi. Kami hadirkan informasi berikutnya. Ini ada Polda Metro Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus pembakaran sejumlah kios dan kendaraan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan yang terjadi pada hari Kamis 11 Desember 2025. Sebanyak 7 hingga 8 orang akan diperiksa penyidik terkait kronologi kejadian, besaran kerugian, hingga pengetahuan saksi terhadap aksi kerusuhan dan pembakaran yang terjadi. Saksi yang dipanggil meliputi pemilik kios sekaligus korban yang mengalami kerugian akibat aksi pembakaran dan kerusuhan yang terjadi pada 11 Desember 2025 lalu. Sementara itu, dalam rilis akhir tahun, polisi mengatakan telah menangkap terduga pelaku pembakaran dan sedang proses pengembangan. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, 3 orang sekeluarga ditemukan tewas dalam kondisi tidak wajar di rumah kontrakan yang berada di Jalan Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara seorang lainnya mengalami kritis dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban yang ditemukan telah tak bernyawa adalah seorang ibu dan 2 orang anak, yaitu Siti Solihah yang berusia 50 tahun, Afia Al-Adilah Jamaluddin 27 tahun, Adnan Al-Abrar Jamaluddin 13 tahun. Sementara korban kritis bernama Abdullah Syauki Jamaluddin berusia 22 tahun. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Lokasi kejadian pun telah diberi garis polisi. Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara masih memintai keterangan para saksi dan menunggu hasil autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian satu anggota keluarga ini. Ya, kita akan update informasi terbaru. Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, ada Rehana Mezia. Selamat malam Rehana, informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan, silakan. Ya baik, selamat malam Windy Wellingtonia dan juga Fena Kintan. Satu keluarga diduga ini keracunan pemirsa, karena memang untuk di wilayah tempat saya mengabarkan saat ini di wilayah Jakarta Utara, untuk kondisi rumahnya sendiri sudah dipasang garis polisi. Adapun untuk olah TKP kejadian ini sudah dilakukan sebanyak 2 kali di pagi hari tadi, kemudian juga dilakukan di sore hari tadi. Kami juga sempat mencatat pemirsa beberapa fakta-fakta yang memang telah ditemukan oleh pihak penyidik dari kasus
satu keluarga yang diduga keracunan, di mana pemirsa satu keluarga tersebut terdiri dari 4 orang, 3 orang ditemukan meninggal dunia pemirsa, sedangkan satu lainnya ini masih juga dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Koja guna mengetahui apa sebetulnya penyebab dari kematian satu keluarga ini. Sedangkan kami juga tadi sempat mendapatkan informasi jika kepala keluarga ini sudah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu, dan adapun memang pemirsa kalau dilihat dari foto yang beredar di sosial media, dan juga kami juga tadi sempat berbincang dengan warga yang berada di sini, bahwasanya untuk kondisi ditemukannya satu keluarga yang meninggal dunia ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, ya ini adalah dari tubuhnya keluar busa, dan ini juga mengidentifikasikan pemirsa bahwasanya ada hal yang tak wajar yang diduga ini merupakan adalah salah satunya keracunan. Adapun untuk identitas dari korban sendiri, ya ini adalah berinisial A berusia 27 tahun dan juga berinisial A juga pemirsa 13 tahun, dan juga satu orang ibu bernama atau berinisial S yang berusia 50 tahun. Semoga dan juga selain itu juga korban yang ditemukan kritis ini pemirsa berinisial S yang masih berusia 22 tahun. Tadi juga kami memang sempat melihat pemirsa bagaimana olah TKP yang dilakukan, baik itu oleh pihak kepolisian dan juga oleh tim Inavis, di mana ini mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya seperti botol mineral, kemudian juga bungkus makanan, adapun telepon seluler. Tidak hanya itu, juga barang-barang lain yang juga ini turut diamankan yang berkaitan dengan proses penyelidikan. Di sisi lain pemirsa, ada juga pihak dari kepolisian juga menemukan ada makanan yang diduga dikonsumsi oleh korban. Namun memang ketika ditemukan kotak makanan tersebut ini sudah kosong, sehingga belum dapat dipastikan pemirsa sebetulnya apa penyebab dari adanya satu keluarga yang meninggal dunia. Namun dari hasil informasi yang kami dapatkan, jika di tubuh korban ini ditemukan luka bakar, hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana sebetulnya penyebab dari satu keluarga ini yang ditemukan meninggal di dunia yang diduga keracunan. Sementara itu kami kembalikan kepada Anda di studio, Vena dan juga Windy. Baik, terima kasih Rena Mejia atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puncak arus balik Natal dan Tahun Baru diperkirakan jatuh pada 4 Januari mendatang. Berdasarkan data terkini, 2 juta kendaraan pun telah keluar dari Jakarta sehingga persiapan menuju arus balik terus disiagakan. Korlantas Polri mencatatkan, dari proyeksi 2,9 juta kendaraan keluar Jakarta, hingga kini kendaraan yang masuk ke Jakarta baru mencapai 2,3 juta dari proyeksi 2,8 juta kendaraan. Sisa kendaraan yang keluar dan masuk ke Jakarta tinggal sekitar 300.000, sehingga kemudian untuk diberlakukan one way satu arah saat arus balik relatif kecil. Sebagai antisipasi menuju puncak arus balik, Korlantas Polri terus melakukan monitoring melalui traffic counting dan posko terpadu. Ya, kita akan langsung pantau bagaimana suasana di Bogor. Sudah ada rekan kami Felicia Melinda. Selamat malam Felicia, bagaimana suasana Bogor hari ini? Ya, selamat malam Vena, Widi dan juga pemirsa. Untuk di tempat saya mengabarkan, yakni di Sentul, Bogor, Jawa Barat, memang untuk lalu lintas sendiri terlihat lancar pemirsa, dan biasanya memang di sini terkadang terjadi kemacetan, namun untuk saat ini lalu lintas di Sentul, Bogor, Jawa Barat ini terpantau lancar namun ramai. Dan untuk informasi yang kami dapatkan juga pemirsa, untuk di Puncak Bogor, Jawa Barat sendiri, ini sampai saat ini lalu lintas terlebih dari Simpang Gadok Puncak memang terpantau ramai lancar, dan memang sedang diberlakukan one way, yang mana ini merupakan skema yang telah direncanakan dan juga ditetapkan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan pada saat arus balik puncak arus balik liburan dari Natal dan juga Tahun Baru, yang mana untuk skema one way atau penutupan satu arah ini pemirsa terjadi dari kemarin, dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini akan diberlakukan juga hingga nanti hari Minggu tanggal 4 Januari 2026, yang mana untuk skema one way sendiri pemirsa, yakni dari pukul 7 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ini diprioritaskan bagi para pengendara dari Jakarta menuju ke arah puncak, dan juga dari pukul 12.30 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ini diprioritaskan untuk para pengendara dari arah puncak menuju ke arah Jakarta.
Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa nantinya ini setelah pukul 18.00 waktu Indonesia Barat juga bisa saja ini akan diberlakukan kembali one way tambahan, namun ini sifatnya situasional melihat tingkat jumlah volume kendaraan pada saat itu apabila nantinya justru dari arah Jakarta menuju ke arah puncak yang masih ramai, kemungkinan ini bisa saja diberlakukan one way sehingga dari arah puncak menuju ke arah Jakarta diberlakukan penutupan jalan. Dan juga sebaliknya apabila volume kendaraan dari arah puncak menuju ke arah Jakarta ini terjadi kepadatan dan juga tingkat volume kendaraannya masih tinggi, untuk jalur dari Jakarta menuju ke arah puncak ini bisa saja diberlakukan penutupan jalan sehingga dari arah puncak menuju ke arah Jakarta saja yang akan diprioritaskan untuk melewati jalur. Dan pemirsa, memang menurut informasi yang kami dapatkan memang sampai saat ini dari Jakarta ke arah puncak juga masih banyak sekali kendaraan yang melintas, begitupun ke arah sebaliknya. Demikian Vena dan juga Windy, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Ya, petugas masih melakukan rekayasa lalu lintas. Terima kasih Felicia Amelida atas informasinya langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kami masih akan kembali menghadirkan informasi mengenai sebuah mobil hanyut terseret arus akibat banjir susulan yang menerjang Kabupaten Gayo Lues, Aceh sesaat lagi. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 2 prajurit TNI AD berhasil menyelamatkan seorang warga yang terjatuh dan terseret arus sungai saat menyeberang menggunakan tali seling di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu kemarin. Korban diduga terpeleset akibat salah pijakan sehingga terjatuh dan terbawa arus sungai yang cukup deras. Melihat kejadian, Serka Suyanto dan Serda Suherman yang berada di lokasi langsung bertindak cepat dengan terjun ke sungai melakukan penyelamatan. Beruntung korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebuah mobil hanyut terseret arus akibat banjir susulan yang menerjang Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Beginilah pemirsa detik-detik sebuah mobil dinas yang diduga milik Camat Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sebelumnya mobil tersebut sempat terjebak di atas jembatan Desa Seneren pasca banjir bandang pada 26 November lalu. Tidak ada korban jiwa, namun mobil dinas milik camat tersebut sudah dievakuasi walaupun dalam keadaan ringsek. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak Kamis malam kemarin membuat Sungai Batang Kuranji kembali meluap dengan arus yang sangat deras. Akibatnya jalan utama antar kedua kampung di Kecamatan Pauh ambles ke dalam sungai. 2 kampung di lokasi pun lumpuh total yang membuat hampir 250 kepala keluarga terisolasi. Jalan satu-satunya di lokasi ini terus digerus air sungai yang berarus deras hampir setiap hari sejak terjadinya banjir bandang pertama pada 25 November 2025 lalu. Saat ini jalan tersebut sudah putus total sepanjang kurang lebih 30 meter. Sebanyak 16 nyawa melayang dalam kecelakaan maut di Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Dari penelusuran awal, sejumlah fakta pahit terungkap. Mulai dari bus yang tidak laik jalan hingga pengemudi yang ternyata sopir cadangan dan tidak paham medan. Lantas mengapa bus yang dilarang beroperasi tetap bisa mengangkut penumpang? Bagaimana memutus rantai kecelakaan fatal yang menghilangkan banyak nyawa? Kecelakaan maut di tikungan eksit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah di penghujung tahun 2025 menambah panjang daftar kecelakaan kendaraan angkutan di Indonesia. Sebanyak 16 nyawa melayang usai bus yang ditumpangi menabrak pembatas jalan dan terguling. Tragedi ini menjadi ironi kala kecelakaan fatal di jalan raya seolah hal lumrah. Padahal keselamatan transportasi merupakan hak dasar warga yang dijamin negara. Apa yang salah? Fakta-fakta yang ada
ram cek baru dilakukan awal Desember tahun 2025. Kemudian baru beberapa minggu kemudian setelah adanya hasil dari ram cek itu kan sebetulnya kendaraan ini tidak layak untuk dipergunakan. Kemudian beberapa minggu kemudian terjadi kecelakaan tersebut. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa ketika hasil dari ram cek ini tidak diindahkan oleh perusahaan otobus tersebut dan kendaraan tetap digunakan, akhirnya terjadi kecelakaan. Ini memang apakah pihak dari perusahaan menganggap sepele apa yang menjadi hasil dari ram cek, atau memang selama ini memang tidak mereka indahkan? Ini kan harus menjadi perhatian yang serius juga bagi kami. Berdasarkan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, terungkap bahwa bus Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan tunggal di Tol Simpang Susun Krapyak ternyata tidak laik jalan. Meski hasil rem cek yang dilakukan pada 9 Desember 2025 memutuskan bahwa bus naas itu dilarang beroperasi, tapi pemilik PO bus Cahaya Trans nyatanya tetap nekat mengangkut 34 penumpang dari Jati Asih menuju Yogyakarta. Selain faktor bus, fakta lainnya yang terungkap bahwa pengemudi merupakan sopir cadangan yang tidak memahami medan. Sopir cadangan itu baru 2 bulan bekerja dan baru 2 kali mengemudikan bus. Atas kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa, polisi pun menetapkan sopir bus Cahaya Trans sebagai tersangka. Berdasarkan pengakuan supir tersebut, supir atas nama GIF alias Gilang itu baru bekerja di perusahaan tersebut kurang lebih selama 1-2 bulan, itu pengakuannya. Dan pernah melewati jalan itu. Yang bersangkutan baru 2 kali mengemudikan bis tersebut dan pengakuannya belum memahami karakter jalan yang ada di sekitar TKP, sehingga ketika yang bersangkutan masuk ke jalur Simpang Susun Tol Krapyak yang kecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kaget di hadapannya sudah ada tikungan yang mengarah ke kiri, melakukan manuver secara mendadak dan mengakibatkan mobil mengalami out of control dan terjadi terbalik dan terjadi kecelakaan bus. Itu Organisasi Angkutan Darat atau Organda mengklaim pihaknya selalu meminta pemerintah untuk tegas dalam penegakan aturan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan selain denda, perusahaan angkutan umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang terbukti melakukan pelanggaran berat seperti beroperasi tanpa izin dan tidak laik jalan. Regulasi sudah ada, tapi fakta di lapangan jauh berbeda. Menurut Organda, sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional jarang diterapkan. Perusahaan otobus nakal yang tetap memaksa beroperasi demi mengejar setoran dengan mengakali aturan hanya dikenakan sanksi administratif sehingga tidak ada efek jera. Menurut hemat kami, dari kami memandang ini tidak akan selesai permasalahan-permasalahan ini kalau tidak ada kalau pemerintah masih tidak mampu dalam pengawasan dan lemah dalam penegakan aturannya. Ditambah pelanggaran ini tidak ada unsur pidananya. Jadi hanya administrasi. Nah, saya harus akui lah, kita orang Indonesia ini selagi bisa denda, selagi kita bisa bayar, kita bayar ya, terus kita langgar. Kasus kecelakaan fatal yang merenggut banyak korban jiwa terus berulang. Salah satunya diduga karena aturan ditegakkan secara tebang pilih. Jeruji besi hanya diperuntukkan bagi sopir, sementara perusahaan otobus bisa melenggang bebas dari tanggung jawab pidana meski terbukti ada unsur kelalaian pada operasional kendaraan. Tanggung jawabnya jelas ya, perusahaan otobus ya, dia harus menjamin memberikan layanan ya, busnya itu aman, berkeselamatan dan nyaman. Ya itu jelas. Itu mandat di undang-undang ada ya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Jadi kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi pengemudi melanggar aturan, itu tanggung jawabnya tadi saya katakan bukan cuma pengemudi tapi juga perusahaan busnya tersebut, PO-nya. Ya, nah regulasi yang sekarang itu jelas ya,
harusnya ada peringatan dan sampai mencabut izin usaha. Ya, kalau kemarin itu kan korbannya saja 16 orang ya Pak ya, yang meninggal dunia. Saya pikir sudah, dan pelanggarannya sudah jelas. Sudah layak bahwa perusahaan otobus ini dicabut izin usahanya. Lantas bagaimana memutus rantai kecelakaan angkutan massal agar tidak terus terjadi? Kami kan sudah mengupayakan ada revisi undang-undang lalu lintas. Memang harus ada aturan yang jelas, aturan yang lebih lebih berbobot. Ya mohon maaf, maksudnya kalau tilang itu akhirnya korban-korbannya juga pengemudi juga. Kan seperti itu. Pihak otobus juga ketika ditilang ya udah selesai. Kemudian ramcek harusnya ketika tidak layak terus masih dipergunakan, kemudian ada kejadian seperti ini harus dicabut izinnya. Tidak ada rasionalisasi apapun. Karena ini ketika sudah ada rekomendasi bahwa kendaraan ini tidak layak pakai, kemudian mereka atau perusahaan bus ini masih menggunakan kendaraan tersebut, berarti kan tidak mengindahkan apa yang menjadi temuan dari teman-teman Kemenhub. Saya pikir harus ada ketegasan di wilayah ini. Kalau ditanya sampai sejauh mana, Organda kami mengingatkan, dan di DPD kami juga setiap apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini kami sampaikan ke seluruh 38 DPD Organda yang ada di Indonesia. Nah, kembali lagi, apakah si pelaku ini mau tahu, aware? Nah, ini yang masih sangat lemah. Nah, dari itu kita butuh ada satu regulasi punishment yang tegas sehingga biar ini masuk ke jadi on track semua lah, kira-kira gitulah. Kecelakaan maut yang terus berulang menjadi bukti bahwa negara belum berhasil menjamin keselamatan warganya di jalan raya. Padahal kepercayaan publik terhadap layanan transportasi massal menjadi kunci utama untuk mendorong masyarakat secara sukarela beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Pemirsa, pemerintah terus melakukan percepatan pemulihan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan yang rusak. Kami akan hadirkan perbincangan yang bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Yaitu tadi pemirsa, pemerintah terus melakukan langkah-langkah percepatan pemulihan, termasuk diantaranya adalah perbaikan fasilitas kesehatan yang rusak pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Lantas bagaimana juga terhadap warga yang terjangkit penyakit, apa saja langkah-langkah yang telah diambil? Kami akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Wakil Menteri Kesehatan bersama Dr. Benyamin Paulus Octavianus. Selamat malam, Pak Wamen. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat? Sehat. Ya, dan di sebelahnya langsung saja kami ingin menyapa Dr. Yusuf Kristianto yang merupakan praktisi kesehatan masyarakat. Selamat malam, Pak Dokter. Selamat malam. Ya, sehat selalu. Kami juga akan menyapa pemirsa, para kepala daerah untuk mengabarkan bagaimana sesungguhnya kondisi di lapangan. Bersama kami sudah ada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu. Selamat malam, Pak Irawan. Malam Mbak, malam. Ya, kami juga ingin menyapa Bupati Aceh Tenggara, Pak Salim Fahri. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Salim. Waalaikumsalam Mbak Windy. Ya, sehat selalu Bapak-Bapak. Langsung saja kita mulai dialog kami. Pak Wamen, kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan salah satu yang paling penting khususnya untuk masyarakat. Tapi dengan kondisi pasca bencana ini, apa saja temuan yang sudah menjadi catatan dari pemerintah? Jadi langkah-langkah yang kita ambil kan sekarang sudah pasca bencana 1 bulan lebih ya. Iya. Jadi ada 3 langkah. Pertama, memastikan bahwa rumah sakit RSUD dapat lagi beroperasi maksimal. Dari data kami per hari ini, dari rumah sakit kita, seluruh rumah sakit di 3 wilayah sudah
beroperasi semuanya. Beroperasi, ya. Hanya tentu ada yang belum maksimal. Dari total di Aceh itu ada 35 rumah sakit. Waktu 1 Desember terdampak itu 8 rumah sakit. 8 rumah sakit. Sekarang pada saat semuanya itu. sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Sumatera Utara dari 57 yang berhenti sempat 1. Kalau di Sumatera Barat tidak ada yang berhenti. Baik. Jadi langkah pertama adalah rumah sakit daerah bisa pemulihan pelayanan RSUD. Yang kedua, pemulihan pelayanan di puskesmas. Baik. Nah, yang ketiga, rehabilitasi itu mulai ada pustu, puskesdes. Nah, itu supaya bisa aktif lagi kita menjangkau masyarakat. Baik. Itu baik. yang kita lakukan. Jadi jadi mulai dari rumah sakitnya udah beres, puskesmas, pustu sampai pusat kesehatan desa. Agar bisa diakses Ya. oleh seluruh masyarakat begitu. Betul. Ya? Baik. Dan yang paling penting adalah sampai hari ini data kita ini penting karena jumlah yang masih yang pengungsi masih cukup tinggi. Pengungsi itu totalnya masih di Aceh masih 316.000. Baik. Menurut saya masih banyak sekali. Balitanya ada 17.000 lebih, ibu hamil 2.000 lebih, lansia 10.000, bahkan disabilitas ada 612. Ini perlu maka kita membentuk di mana fasilitas yang belum beres, fasilitas di mana ada 4 titik tadi yang di wilayahnya Pak di Aceh Tenggara, ada yang 4 puskesmas yang betul-betul dalam keadaan rusak. Dalam keadaan rusak. Ya, Baik. sehingga perlu diperbaiki. Pak Wamen, Ya. langsung saja mungkin kita tanyakan Ya. kepada Pak Salim. Ya. Untuk data sesungguhnya di Aceh Tenggara sendiri, Pak Salim, ini berapa fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dan bagaimana juga kondisi para pengungsi saat ini, Pak Salim? Baik Mbak, masalah pengungsi sudah berangsur berkurang. Hari ini tercatat tinggal lebih kurang 1.600 jiwa lagi Mbak. Kami punya puskesmas rawat inap 1 yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, dan kami sudah bersurat kepada Pak Menteri, Pak Wamen. Kami berharap karena rumah sakit puskesmas rawat inap tersebut, kami mengambil langkah memindahkan untuk sementara ke salah satu ada gedung pemerintah yang kami rehab secara mendadak, dan insya Allah dalam minggu ini sudah bisa kami pergunakan. Dan juga kami ada 1 pustu, seluruh alat-alat di pustu tersebut yang terdampak korban banjir, Baik. khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara, Mbak Widi. Baik. Pak Irawan, kalau di wilayah Bapak untuk para pengungsi maupun warga secara keseluruhan, apakah saat ini ada yang terjangkit beberapa penyakit? Ya, masih ada. Pengungsi kami itu masih ada 4.651. Tapi di setiap pos-pos pengungsian ada pos-pos kesehatan. Baik. Dan pelayanan kesehatan kami nggak terlalu terganggu sebetulnya karena hanya ada 1 yang puskesmas pembantu yang kemudian terdampak, ada 2 poskesdes. Baik. Nah, sekarang masih ada 4.600-an, tetapi dari data terakhir ini, terima kasih nih Pak Dr. Beni, tanggal 27 pagi itu teman-teman Kemenkes RI sudah sampai di Tapsel, membimbing. Kita punya teman-teman di Dinas Kesehatan, rumah sakit yang kami punya. Jadi kami punya alat pantau, aplikasi yang kemudian dibangun oleh Kemenkes, sehingga kami mudah sekali untuk mengetahui perkembangan pelayanan yang ada di setiap pos kesehatan yang ada. Baik. Yang disebut dengan SITREP, Situation Report, yang itu online dari setiap pos-pos pelayanan kesehatan, jadi kami terus bisa pantau. Nah, sekarang itu tanggal 31 lah ya, tanggal 31 kemarin terakhir, itu hanya ada 11 lagi sebetulnya pelayanan masyarakat kita yang dilayani di pos-pos kesehatan. Jadi semuanya Artinya, sih ya. alhamdulillah sudah sangat terkendali lah, Mbak Baik. Windy.
Ya, Pak Wanan, boleh langsung saja ditanggapi. Berarti sudah ada beberapa pelayanan kesehatan yang diperbaiki dan layanannya pun juga sudah mulai berjalan. Berdasarkan data yang Bapak miliki, mayoritas ini dari warga mengeluhkan sakit apa saja, Pak? Jadi biasa kalau situasi seperti ini kan saya ke daerah bencana 2 kali, hari ke-4 dan hari ke-18, ke 3 provinsi semuanya. Jadi yang utama memang kalau yang daerah banjir itu karena kerusakannya parah, jadi air bersih nggak ada. Air bersih. Jadi kalau air bersih nggak ada, Sanitasi. ya penyakit yang berhubungan dengan sanitasi itu yang muncul. Ya maka pemerintah daerah saya lihat berjuang mati-matian untuk supaya air bersih ada. Dan pada waktu awal-awal yang paling sulit kan lampu mati. Jadi kalau lampu mati kan otomatis genset nggak bisa nyala. Jadi air. Nah, kalau hari ini tentu keadaan sudah jauh lebih baik karena kan saya lihat di mana-mana lampu sudah nyala. Jadi sekarang fokusnya lebih kepada kita mencegah dari data kita yang ada, penyakit yang ada masih bisa ditangani dengan penanganan setiap titik ada dokter umumnya, ada bidan, ada perawat, ada apotek di situ, apoteker di situ sehingga untuk penyakit-penyakit dasar akibat air bersih ya itu bisa diatasi. Iya. Dr. Richard, Anda melihatnya pasca bencana seperti ini, apa saja penyakit yang mayoritas dialami ataupun yang dominan terjangkit kepada warga terdampak? Iya, jadi kalau misalkan di kami di public health itu pasti seperti yang tadi Wamen katakan, sanitasi nomor 1. Nah setelah sanitasi kita terkendali, nah itu kita harus jaga, jangan sampai nanti terjadi peningkatan diare, ya kan? Nah kemudian ISPA, nah ini dokter ahlinya nih. Jadi batuk pilek pasti akan menempel. Nah yang kita harus siap juga jangan sampai nanti genangan air tambah banyak, nanti timbul tifus, kemudian timbul juga demam berdarah. Nah ini yang agak repot. Tapi kita sih berharap dengan tanggap sekali dari Wamen ini, karena memang orang lapangan ya, langsung terjun ke lapangan dari dulu. Jadi cepat sekali direspon. Nah itu yang kita harus angkat jempol buat karya Pak Wamen dan juga teman-teman di Kementerian Kesehatan dan antisipasi agar jangan lagi nanti ada kelanjutan dari bencana ini. Jadi seperti yang Pak Wamen katakan tuh bagus banget ya, ada dokter, ada perawat dan ada bidan. Nah siaga. Nah lanjut dengan tadi juga nanti kelanjutannya Posyandu dan Polindes akan diperbaiki juga. Jadi nanti semua pasukan ada di sana semua. Baik, Pak Salim, dengan adanya pelayanan kesehatan yang mungkin masih terganggu, apakah layanan darurat kesehatan ini juga menjadi salah satu solusi di lokasi Bapak? Nanti dijawab usai jeda, Pak Salim. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kami akan menyapa warga, salah satu warga Desa Agusan bersama Dewi Sartika yang nanti akan menjelaskan bagaimana kondisinya. Namun sebelum itu pemirsa, kami akan kembali menanyakan tadi pertanyaan yang sempat menggantung kepada Pak Salim. Pak Salim, untuk langkah-langkah atas fasilitas kesehatan yang sempat terhenti sampai dengan saat ini, apa langkah darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Baik Mbak, langkah yang sudah kita lakukan ketika banjir masih tanggap darurat, sebuah puskesmas kita tuh bangunan sudah tidak bisa kita pergunakan, termasuk seluruh alat-alat di puskesmas rawat inap tersebut. Langkah yang sudah kita ambil untuk sementara, untuk darurat, kita memindahkan puskesmas yang namanya puskesmas perawatan Lak-Lak, kita pindahkan ada gedung pemerintah yang dekat di puskesmas tersebut. Namun fasilitasnya sangat-sangat kurang memadai. Karena fasilitas yang ada sudah habis semua akibat banjir bandang tersebut. Kami berharap kepada Bapak Wamen yang ikut dalam acara ini, kami sangat bermohon dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk agar dapat membangun puskesmas rawat inap kami dan memberikan alat-alat perlengkapan yang sudah di bawah arus banjir bandang. Langkah-langkah saat ini sebagai Bupati, saya perintahkan Dinas Kesehatan bersama dokter dan bidan harus setiap hari
kejar di mana tempat-tempat pengungsian, harus masyarakat yang terdampak ini kan ada yang kena ispa, ada yang batuk, ada yang diare. Insya Allah kalau masalah obat-obatan kita siap. Baik. Saya kira sementara itu aja Mbak. Saya tanggapin ya. Pak Wamen, boleh langsung ditanggapi tadi apa yang Terima menjadi. kasih. Terima kasih Pak Bupati. Jadi betul itu Pak, kami minta kalau bisa tanggal 7 tanggal 7 Januari Ya. seluruh peralatan yang rusak, termasuk komputer yang rusak, tempat tidur yang rusak, semua alat-alat apa saja yang rusak, ini untuk seluruh ya, bukan hanya untuk wilayah beliau Aceh Tenggara, tapi untuk seluruh 3 provinsi ini kita menunggu sampai tanggal 7 Januari untuk seluruh wilayah pendataan termasuk gedung-gedung yang rusak. Gedung-gedung yang rusak. Baik. Supaya gedung-gedung yang rusak kita semua mendata semua biar bisa dianggarkan semua itu untuk perbaikan. Karena kita ingin terakhir tanggal 7 seluruhnya sudah bisa kan, sudah terdata semua ini. Tinggal rumah sakit ini ternyata kayak di rumah sakit di Langkat tuh seluruh tempat tidurnya karena terendam 2 minggu, tempat tidurnya Rusak. kasurnya rusak seluruhnya. Bahkan itu ya, siring pam, alat-alat itu semuanya, hampir semuanya rusak, nggak berfungsi. Komputer juga rusak. Jadi tolong hal-hal apa aja yang rusak, tolong didata Pak Bupati biar kita bisa segera mengadakan ini penggantian alat sehingga kalau tadi tempatnya Bapak di Jambur Laklak harus relokasi bangun gedung baru karena gedungnya hancur. Itu nggak bisa Gedungnya hancur jadi tidak bisa digunakan lagi. Gitu, ya. Baik, baik. Dan kami langsung saja menyapa Ibu Dewi Sartika yang merupakan warga Desa Agusan untuk mengetahui sesungguhnya bagaimana kondisi warga di sana yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November kemarin. Bu Dewi, selamat malam. Bu Dewi, sudah bisa mendengar kami, Bu Dewi? Baik, kita lanjutkan kembali sebelum nanti kami akan menyapa Bu Dewi. Sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi. Pak Irawan, untuk di daerah Bapak sendiri, bagaimana sesungguhnya pendistribusian obat ini bisa dilakukan secara merata di tengah kondisi yang saat ini masih dilakukan pemulihan infrastruktur, Pak Irawan? Iya, tadi kita sangat terbantu ya dengan aplikasi yang ada. Kemudian juga di setiap pos-pos pengungsian itu selalu ada pos-pos kesehatan dan kita dibantu dari banyak pihak ya. Kesdam, Pusat Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan ada, dari USU ada, dari provinsi ada, dari Kemenkes juga hadir kemarin, sehingga semuanya sih sebetulnya bisa kita manage dengan baik ya, karena persediaan obat-obat kita juga kemudian cukup, sehingga kita monitor stok obat di setiap pos-pos kesehatan, tentu termasuk juga puskesmas yang kita miliki. Yang tadi saya bilang kami hanya ada 3 titik pos kesehatan kami yang kemudian terganggu, ada Pustu dan Poskesdes yang ada. Tapi tadi ya pengungsian yang masih tercatat sampai akhir tahun masih ada 4.651. Ini ke depan akan sangat berkurang banyak nih karena mereka sudah mendapatkan dana tunggu hunian sehingga mereka kemudian sudah bisa untuk menyewa gitu ya, rumah-rumah untuk yang lebih layak untuk mereka tinggali satu keluarga begitu, karena DTH-nya dan tunggu harian sudah cair. Tetapi memang terus dalam monitoring kami juga karena mereka kemudian kita minta untuk mendaftarkan di mana mereka menyewa rumah sehingga nanti pelayanan kesehatan kita masih terus bisa kita lakukan. Jadi semuanya saya kira sudah sangat baik terkendali dan kita manage dengan baik dan terbantu dengan aplikasi yang disiapkan oleh Kemenkes untuk kita di Tapal Selatan, Mbak. Baik, Dr. Yusuf, selain dari distribusi obat-obatan, tentunya kita ketahui bahwa petugas medis pun menjadi salah satu yang vital untuk kesehatan masyarakat khususnya yang terdampak bencana, dokter. Iya, jadi pertama saya bantu juga soal obat. Jadi selain obat tadi udah ada, kita harus ada buffer obat. Artinya ketika memang stok kurang, ada terdekat yang menyiapkan tadi obat-obat yang tadi untuk ISPA, diare, gitu ya. Untuk tifus, nah itu harus siap. Itu namanya buffer obat. Nah kalau tenaga medis, saya sangat setuju dengan Wamen katakan bahwa akan ada rolling.
Karena kenapa? Pasti 2 mereka minggu. yang di sana juga kecapean dan juga di satu sisi juga mereka akan capek banget. Jadi saya masih ingat waktu saya bertugas di Aceh waktu tsunami. Nah itu kita ada jadwal jaganya supaya kita tetap stamina. Jangan sampai nanti dokter yang berdampak ambruk, bidannya ambruk, perawatnya ambruk. Jadi strategi yang dilakukan Pak Wamen dengan memberikan rolling tenaga kesehatan dan juga merecovery teman-teman supaya tetap balik. Nah, dalam teori kesehatan tuh sehat jasmani, rohani, dan sosial. Baik. Jadi mental mereka juga harus dikembalikan supaya mereka juga tetap, iya dah kita berespon dengan mereka, kita backup sehingga semangat di tenaga kesehatan di sana ya tetap terjaga. Gitu. Baik, Pak Wamen, skema untuk pembagian dari tenaga kesehatan agar menyeluruh dan juga sampai ke wilayah-wilayah yang mungkin jauh begitu seperti apa? Jadi sebaran relawan kesehatan di Aceh itu, waktu saya pergi hari keempat saja, itu saya salut tuh dari Makassar, itu ada 16 dokter yang satu pesawat dengan saya. Baik. Dan mereka pergi ke sana pakai uang sendiri. Saya sampai terheran-heran, itu luar biasa. Nah, karena apa? Adik kelasnya yang telepon, tolong kami. Nah, saya ingin jelaskan dengan data aja ya. Kita sekarang relawan yang di Aceh ada 3.465 orang total relawan. Itu yang dari Kemenkes 410. Artinya Kemenkes sekitar 10%, yang 90% tuh Relawan yang tadi yang Pak Gus Irawan bilang, relawan tuh dari berbagai macam. Dari berbagai macam. Ikut Indonesia itu luar biasa. Kalau tolong menolong Indonesia bagus sekali. Jadi Kemenkes tinggal nambahin yang kurang aja. Jadi kita pergikan kemarin 410 selama 2 minggu, 14 hari. Jadi ini akan ganti batch kedua berangkat 389 orang. Jadi seperti tadi ya, tiap 2 minggu kita rolling. Selama diperlukan rolling tiap 2 minggu. Baik. Ke daerah yang tadi yang memang membutuhkan tenaga medis, yang pelayanan dasar ya, ada dokter, ada perawat, ada bidan sama apotek. Baik. Itu yang paling untuk pelayanan dasar. Pelayanan dasar. Pak Salim, untuk tenaga medis di wilayah Bapak sendiri seperti apa? Apakah sudah terpenuhi, sudah tersebar untuk melakukan akses layanan kepada masyarakat yang terdampak? Saya juga di Layan, Prof. Dok. Ya, Mbak. Masalah dokter insya Allah sudah terlayani karena kami juga dapat relawan dari dokter-dokter adik-adik kita dari Kalimantan Barat. Sekarang yang dari Aceh Tenggara karena keadaan sudah mulai kondusif, sudah membaik pasca darurat, hari ini sedang pemulihan. Teman-teman dokter yang dari Kalimantan Barat relawan lagi dioper ke Tamiang. Kalau kesiapan dokter di sini, insya Allah Pak Wamen, alhamdulillah sudah mencukupi. Nah, berlangsurnya sudah pemulihan di Kabupaten Aceh Tenggara. Sekali lagi kami sangat-sangat berharap kepada Pak Wamen, pada Pak Menteri Kesehatan melalui Pak Wamen, agar apa yang diarahkan Pak Wamen tadi, insya Allah tanggal 7 nanti kami akan memberikan data yang konkret, karena puskesmas rawat inap kami tadi dan 1 pustu yang ada peralatannya habis, nanti akan kami laporkan secara resmi. Mohon kiranya secepatnya ada tindak lanjut dari pemerintah pusat. Hal itu Bapak Menteri Kesehatan melalui Bapak Wamen. Baik, baik. Pak Wamen, itu yang menjadi catatan, tapi kita ketahui juga dalam lokasi terdampak bencana selain kesehatan secara fisik, ada juga kesehatan secara mental karena telah melalui trauma yang begitu berat. Nanti kami akan tanyakan bagaimana penanganan dari pemerintah. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ada masih bersama kami, kita lanjutkan dialog kami. Pak Wamen, tadi saya sudah sempat tanyakan bahwa trauma healing menjadi penting khususnya bagi warga yang terdampak bencana. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini kepada warga yang memiliki trauma yang sampai dengan saat ini masih sulit untuk disembuhkan? Betul itu, jadi di batch yang kedua ini kan 14 hari sudah nih. Batch kedua kita kirim dari 389 relawan, kita kirim itu ada psikolognya sebanyak 26 psikolog dari 389. Karena kita tahu mereka butuh psikolog, selain dokter spesialis ada 47, dokter umum 89, perawat 128, farmasi, counseling. Tapi betul itu kita kirim psikolognya 26 orang. Artinya?
karena tujuannya supaya menolong, karena pada waktu Trauma healing. saya ke Aceh Utara 2 minggu lalu, begitu kita dengan helikopter landing, Ya. itu masyarakat itu ibu-ibu datang ke kita cuma menjadi, Pak, kita harus bikin apa, Bapak tolong bantu kita. Jadi betul-betul ini membutuhkan penanganan psikologis di Ya. daerah bencana. Karena mereka kan tinggal di tempat yang sama udah 18 hari, Betul. mau ngapain lagi? Mau ngapain 18 hari. Nah, maka langkah pemerintah mereka segera cari rumah tinggal sehingga bisa hidup normal. Karena tidak mungkin tinggal di SD yang nggak terdampak ya, atau SMP dalam jumlah sekian ratus orang tuh kalau terlalu lama juga nggak baik. Baik, Dokter Yusuf, pendampingan itu sampai dengan saat ini masih perlu dilakukan? Masih sangat perlu, karena Iya. kan nanti trauma healing itu akan berkelanjutan. Jadi itu pengalaman waktu tsunami juga. Iya. Dokternya pun trauma healing kan, jadi tenaga kesehatan tetap perlu dibantu dan teman-teman psikolog bisa dampingi, terutama juga pada ibu hamil, lansia tadi, Betul. ibu-ibu dan anak-anak. Iya. Nah itu yang harus kita jaga, karena tadi saya sebutkan kan sehat itu jasmani, rohani, dan sosial. Sosial juga. Oke. Pak Salim, untuk wilayah Bapak sendiri mungkin adakah keluhan dari masyarakat sampai dengan saat ini yang masih mengungsi berdasarkan komunikasi Bapak dengan warga Bapak seperti apa? Ya, kami melakukan bersama Forkopimda, bersama dinas-dinas yang terkait. Seperti tadi malam, Mbak, kami mulai jam 4 sore sampai jam 1 malam kita memberikan lagi ada bantuan-bantuan dari para donasi dari pemerintah kepada pengungsi-pengungsi kita. Betul. Sambil situ kita bisa bercerita, ya sambil bergembira, mungkin habis sholat nanti bersama bisa kita berdiskusi. Ya kami memakai pola-pola trauma healingnya seperti itu, Pak. Ada anak-anak kita kumpulkan, kita ajak bernyanyi sambil lucu-lucu. Ini kan salah satu bisa yang membawa nanti menghilangkan trauma bagi rakyat dan masyarakat kita. Yang perlu bagi kami, saya kira dimanapun dia, kawan-kawan, pemerintah pusat ini asal konsen memperhatikan kami para bupati ini, termasuk ini Bupati Tapsel nilai saya. Cuman nasib kami sama. Daerah kami sama terkena musibah. Cuman sebagai bupati kepala daerah kami harus tetap semangat. Baik. Semangat, apalagi Bapak Presiden selalu memberikan semangat kepada para bupati, para gubernur. Bapak Presiden satu semangat presiden, para bupati dan gubernurnya harus 10 semangatnya. Begitu, Ya, Mbak. baik. Semangat itu diharapkan juga menjadi titik cerah untuk warga. Langsung saja kami akan menyapa Ibu Dewi Sartika. Apakah sudah terhubung bersama kami, warga Desa Agusan? Selamat malam, Ibu Dewi. Ngomong aja terus, Bu. Ibu Dewi? Ngomong aja terus. Nggak, ngomong Ya. aja terus, Bu. Ibu Dewi bisa mendengar kami? Iya, Ibu ngomong aja terus. Baik, kami akan coba memperbaiki komunikasi. Dan sementara itu pemirsa, kita beralih ke wilayah lainnya, yakni ke Tapanuli Selatan. Pak Irawan, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya langkah-langkah untuk Bapak sendiri selaku pemerintah di daerah agar memastikan bahwa layanan kesehatan ini bisa dirasakan secara menyeluruh. Pak Irawan. Ya, tadi di setiap pos penampungan ini ada pos kesehatan lengkap. Ya, dan timnya lengkap tadi, yang pelayanan dasar tadi lah ya, ada dokternya, ada apotekernya, ada perawatnya dan seterusnya. Jadi dan kan kita punya di 17 kami 15 kecamatan tadi punya puskesmas ada 17 gitu ya. Jadi sebetulnya ada 2 rumah sakit umum daerah, ada 1 rumah sakit Bayangkara. Jadi sebetulnya kalau pelayanan kesehatannya sih cukup.
Nah Baik. juga termasuk tadi trauma healing ini terus kita jalankan. Ini saya baru pulang ini. Iya. Karena banyak yang terdampak, kami harus mengadakan, masih ada hampir 3.500 siswa SD, SMP yang terdampak banjir longsoran ini. Kami bagi seragam tadi buat anak-anak keperluan sekolah, karena nanti tanggal 5 mereka akan sekolah. Dan saya sebetulnya bangga, tapi harus sekaligus yang melihat anak-anak kita itu begitu tegarnya dan kita selalu hadir untuk menghibur mereka. Jadi saya sampai tanggal 4 besok dan 2 hari lagi menyelesaikan membagi 3.500 siswa terdampak ini untuk seragam sekolah dan kebutuhan perlengkapan sekolahnya akan saya langsung hadir. Sekaligus sebetulnya menghibur anak-anak kita yang ada di pos-pos pengungsian. Jadi sentuhan-sentuhan begitu kelihatannya sih. Kemarin kan Pak Presiden itu pergantian tahun ada di Tapanuli Selatan. Beliau juga hadir bersama anak-anak dan apalagi udong. Jangan orang nomor 1 dalam negeri, saya hadir sebagai bupati saja sudah mereka sangat terhibur, apalagi Bapak Presiden hadir dan kemudian ada dari provinsi kayak layar tancap lah, ini juga menghibur bagi anak-anak kami karena itu mobile, akan juga kami hadirkan nanti di beberapa lokasi. Ini cara kami untuk menghibur anak-anak. Nah ini bagi yang tentu dewasa, kami hadir juga malam Natal, saya safari Natal Mbak. Bisanya di 5 gereja, saya hadir 5 gereja. Lalu nyambung lagi, kemudian di beberapa pada saat hari H Natalnya, malam Natal dan saat hari H Natal saya keliling. Baik, Pak Irawan. Nanti Tentunya ini sudah mau masuk bulan Isra Mi'raj. Saya mau safari Isra Mi'raj dengan nanti para dai dan ustaz. Baik, tentunya ini juga menjadi salah satu komunikasi antara pemerintah daerah dan juga warga setempat. Pak Wamen, kami juga ingin mengetahui dengan adanya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah yang terdekat ini, apa yang menjadi langkah paling cepat ataupun yang menjadi prioritas dari pemerintah dalam hal kesehatan? Jadi prioritas kita adalah memulihkan RSUD. Kan sekarang RSUD itu sudah berjalan semua, tapi kan ada yang belum sempurna. Dari 9 rumah sakit yang rusak itu belum bisa maksimal 100%. Maka kami butuh tanggal 7 Januari itu datanya apanya, karena begitu banyak yang rusak yang perlu dikirim untuk perbaikan pergantian alat. Itu baik juga ada 152 puskesmas yang berdampak. Nah itu supaya peralatan apa saja itu kita ingin segera kita pulihkan, karena tenaga kesehatannya sudah ada. Nah tapi alat-alatnya yang rusak harus segera diganti. Ya baru. Itu yang kita ingin kerjakan, makanya kami Pak Menkes tadi menginstruksikan supaya tanggal 7 Januari seluruh 3 provinsi ini sudah memberikan data termasuk bangunan yang rusak. Bukan hanya Alkes ya. Bangunan yang rusak biar segera dianggarkan untuk Kementerian PU membangun fasilitasnya, Kementerian Kesehatan melengkapi alat-alat yang rusak. Baik, Dokter Yusuf, berbicara mengenai kondisi dari para pengungsi saat ini, idealnya untuk trauma healing ini dilakukan polanya seperti apa? Apakah setiap hari harus dilakukan atau seperti apa? Iya, jadi kita bersyukur juga bahwa banyak sekali relawan yang datang berduyun-duyun ke sana. Seperti Inti Indonesia Tionghoa, mereka ke Aceh, disambut dengan gubernur dan mereka bawa mainan, bawa makanan kecil untuk anak-anak. Nah itu salah satu. Kemudian saya lihat juga Rotary Club turun, Lions Club juga turun, terus Chris juga turun. Jadi teman-teman ini banyak sekali yang akan continue, dan seperti arahan dari Pak Wamen memang harus rolling. Agar juga relawan itu nggak jenuh juga. Jadi nanti kan anak-anak bisa ketemu banyak, dan pada dasarnya sih seperti yang kita katakan, ketika banyak orang bersimpati, berempati, maka trauma healing itu akan terobati. Apalagi mereka disupport dengan makanan, dengan mainan, dengan buku tulis, pasti mereka akan senang. Nah itu yang kita harapkan teman-teman relawan dari mana ya silakan bantu. Termasuk dari Iluni FKUI ya, kemarin juga mereka turun ke lapangan. Betul. Jadi itu sangat diharapkan untuk membantu teman-teman dan mendukung Kemenkes agar lebih cepat pemulihan bagi teman-teman kita yang berdampak. Baik, sekarang ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Ibu Novita. Selamat malam Ibu Novita. Selamat malam Bu. Ya Ibu Novita, boleh diberitahu kepada kami Ibu Novita ini sekarang posisinya sedang di mana Bu?
Posisinya di GOR Pak, Bu. Di GOR mana, Bu? Ya. Pandan. Baik. Bu Novita, kami ingin mengetahui Ibu di sana mungkin juga bersama para pengungsi lainnya yang berada di GOR. Saat ini bagaimana kondisinya Bu di sana? Baik-baik aja, Bu. Bu Novita, adakah keluhan mungkin untuk kesehatan, baik itu untuk lansia maupun anak-anak di sana, Bu? Oh, gimana ya, Bu ya? Kalau di sini banyak yang dibutuhkan, Bu. Seperti apa, Bu? Dikasihkan bantuan. Bantuan lah. Bantuan. Sama anak-anak. Iya. Anak-anak ada peralatan sekolah. peralatan sekolah? Sekolah sama jajan-jajan lah banyak lah. Ada yang mengeluh sakit, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Sudah sehat. Untuk air bersih seluruhnya juga sudah ada, Bu? Kalau di sini airnya ada juga, kadang mati, kadang ada. Untuk orang-orang yang lansia di sana, apakah kesehatannya juga sudah bisa dilihat ada keluhan? Kalau yang lansia, Bu, banyak kali kurang sehat di sini, Bu. Gimana, Bu? Karena sudah banyak yang kurang sehat. Kurang sehat, Bu? Kurang sehatnya seperti apa? Ya. Karena banyak sampah. Banyak dalam. sampah. Nah, Iya. lantas ada dokter di sana yang menangani kesehatan ini? Banyak. Banyak. Ada. Ya. Mereka bersiaga 24 jam ya, Bu, berartinya? Iya, 24 jam. Obat-obatan, Bu? Dokter-dokternya baik juga. Oh, iya. Banyak lengkap. Lengkap ya? Baik. Ya, lengkap. Untuk kesehatan mungkin untuk vitamin dan lain sebagainya juga disediakan, Ibu? Udah, Bu. Udah lengkap semua. Kalau vitamin-vitamin sudah ada sama orang itu. Ibu, selain mungkin dari orang-orang yang mengeluhkan sakit seperti ada beberapa di sana, adakah yang mengeluhkan diare maupun ISPA yang menjadi penyakit yang dominan? Oh, gimana ya? Karena kita makan kurang dikasih atau mie kan, mie. Sakit perut. Sakit perut. Lantas? Iya, kayak aku hamil kan, mencret-mencret lah. Wah. Pagi. Ibu, saat ini Yang kemarin Ibu kan kondisinya sedang hamil. Apakah juga ikut diperiksa? Ada rutin yang meriksa? ada juga rotinya, tapi rotinya nggak mau makan. Dokter ada yang periksa Ibu? Ada. Dokter yang di sana itu dokter kandungan atau bidan? Baik, Bu Novita. Ya, kita akan coba untuk memperbaiki komunikasi kami. Pak Wamen, ternyata memang ada banyak sekali catatan di pengungsian. Tadi ada lansia yang mengeluhkan sakit, ada karena asupan makanannya hanya itu-itu saja, mengeluhkan diare. Bagaimana responnya? Jadi betul itu. Jadi di batch kedua ini kita kirim 21 ahli gizi. Ahli gizi. Supaya di tempat pengungsian makanan yang dibuat ya Pak ya, Pak Yusuf, itu ada ahli gizi yang sehingga tadi itu supaya yang tadi kan di fase awal kan yang penting makan dulu. Nah sekarang mulai pemulihan. Jadi makanannya dijaga, ada gizinya. Maka dikirim 21 ahli gizi di batch kedua ini. Di batch kedua itu dalam artian kapan Pak? Sekarang sudah di sana. Sekarang sudah di sana ya? Sudah di sana. Di Kan, titik mana saja? Ada di Aceh Tambiang 5 orang, di Birun 1, di Gayo Luwes 3, di PD Jaya 12. Jadi sudah ada datanya, kita lengkap di mana di tempat. Baik, Dokter Yusuf, ahli gizi juga merupakan salah satu yang penting. Jadi dalam kesehatan warga. itu terintegrasi kan. Tadi saya katakan, jadi misalkan mereka trauma healing dikendalikan, dijaga, penyakit dicegah, prevention. Nah kemudian
dalam teori kesehatan dia harus sehat dengan ada asupan yang cukup. Tadi kan Pak Wamen mengatakan pada saat itu ya kritis ya, diberi langsung, makan aja. iya. Tapi kalau sekarang kita sudah mulai memberi seperti tadi ada ibu hamil, maka akan diberi tinggi protein agar terjaga kandungannya dan terselamatkan. Juga nanti ada bidan yang biasanya kontinu memeriksa agar si bayi itu akan sehat pada saat melahirkan. Dan juga biasanya dipantau juga soal anemia. Biasanya nanti Kemenkes akan memberikan vitamin zat besi, penambah darah agar tidak terjadi anemia. Baik, baik. Pak Salim, apakah untuk di wilayah Bapak juga sudah mulai menjadi pertimbangan memberikan bantuan makanan yang beragam, begitu Pak Salim? Betul Mbak, kita juga ini kan sudah pasca pemulihan. Kita sekarang fokus mengecek mana, karena pasca ini kan adanya yang kena ISPA cuman masalah makanan ini sudah mulai kita tingkatkan agar bagi yang terdampak itu ya kalau kita kasih makanan yang lebih asupan yang lebih bergizi kan lebih baik. 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 Selanjutnya untuk Pak Irawan, mungkin pertanyaan yang sama dengan adanya keluhan banyaknya warga tercatat mengalami diare akibat pasca bencana ini. Apakah juga logistik bantuan dari makanan ini bisa beragam yang diberikan kepada masyarakat di tempat Bapak? Umumnya kami kalau di Tapsel Mbak Windy memang buka dapur umum, jadi masakannya itu, dan di sana juga meskipun tidak semua tentu ya, karena waktu di awal-awal sih banyak dari USU, dari rumah sakit, dari provinsi yang menempatkan ahli gizi. Jadi memang makanannya itu bukan makanan-makanan yang cepat saji itu, tetapi memang ada dapur umum yang kemudian dimasak di sana dengan mengatur menunya para pengungsi yang ada di sana. Jadi relatif kalaupun ada diare itu mungkin tadi karena ada situasi lingkungan yang kurang mendukung. Ini saya kira ini perlu saya informasikan ya Mbak, mohon izin bahwa ini tanggal 26 Desember lalu ini terjadi lagi, sebetulnya ada banjir lagi di Tapau Selatan, dan sekarang hujan masih turun. Banyak sekarang tercipta sungai-sungai baru karena sedimentasi kiriman material banjir itu dengan longsoran di hulunya membuat sungai-sungai kita sedimentasi sangat tinggi, menciptakan sungai-sungai baru menggenangi ke lingkungan tempat tinggal para penduduk kita gitu ya. Meskipun desa atau dusun itu masih kategori yang aman, tetapi banyak sekali genangan-genangan air yang khawatir juga ke depan itu bisa jadi sumber penyakit. Satu. Yang kedua, saya kira hampir ya semua perguruan tinggi baik yang ada lokal di Tapau Selatan sekitarnya, dari Provinsi Sumatera Utara itu banyak melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Saya nggak tahu tuh kerjasamanya, kalau nggak salah sih dengan Mendikti Saintek, saya kira. Saya nggak tahu apakah juga dengan Kemenkes juga ada, sehingga mereka dibatasi dengan anggaran tentu 2025 gitu. Saya kira ke depan 2026 saya pikir masih perlu lagi kita untuk kehadiran tim-tim dari berbagai rumah sakit yang ada di provinsi maupun dari perguruan tinggi. Untuk dua hal, baik pelayanan kesehatan maupun untuk trauma healing, Pak. Baik, Pak Wamen, menanggapi hal ini, ada beberapa wilayah yang sudah menyediakan dapur umum, tapi dari pemerintah pusat setelah menurunkan ahli gizi, apakah ini juga dibarengi dengan adanya pihak-pihak yang menyediakan makanan kepada masyarakat? Jadi, waktu saya 4 hari, hari keempat kejadian saya di Bener Meriah, itu saya lihat jadi masyarakat itu luar biasa. Karena panennya kan nggak bisa dijual. Ya. Mereka bawa aja ke kantor bupati. Saling ya, masyarakat itu luar biasa. Iya. Yang punya beras kasih, ini kasih, masak bersama. Saya menyaksikan ribuan orang makan di situ bersama-sama. Jadi waktu itu tentu apa adanya. Nah, hari ini tentu kita sudah mulai kan sudah kegawatannya sudah enggak. Jadi sekarang kita sudah bisa menata, makanya datang ke ahli gizi, mengatur menu makanan, dan bantuan pemerintah. Sekarang kan waktu itu kan apa yang kan jalannya kan banyak yang terputus. Nah sekarang kan banyak yang sudah dibuat bisa tembus. Jadi logikanya
makanan asupan yang diberikan hari ini harus lebih baik dari waktu di awal bencana. Apakah akan dikoordinasikan dengan Harus. lembaga lain ataupun kementerian lainnya perihal ini? Ini saya akan cek di pusat krisis, saya akan tanyakan ke mereka bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini bagus pertanyaan ini untuk kita juga evaluasi ke dalam. Terima kasih, kita akan cek di lapangan. Baik, Dr. Yusuf, melihat sampai dengan saat ini penanganan yang telah diambil oleh pemerintah, apa saja evaluasi dan rekomendasi yang mungkin bisa diberikan? Jadi rekomendasi saya adalah kita harus berkolaborasi. Jadi nggak bisa hanya tanggung jawab Dikti, tanggung jawab Kemenkes. Nah, karena kenapa? Ada pepatah yang mengatakan working together mean winning together. Yuk kita bersama-sama guyup bareng gitu ya. Nah, jadi saya juga menghimbau juga teman-teman dari kementerian, yang lain juga bareng-bareng dan berkoordinasi bareng. Dan terutama lagi relawan nih, yang dari tadi saya sebutkan INTI, dari Lion, dari Rotary, dari KRIS, yuk bareng-bareng juga membantu pemerintah agar lebih cepat pemulihan. Nah, itu strategi utama, berkolaborasi, yuk guyup bareng, menolong sesama. Itu yang paling penting. Baik. Pak Salim, untuk di wilayah Bapak, apa saja yang menjadi kendala ataupun tantangan yang sampai dengan saat ini mungkin sulit untuk dicarikan solusinya dari segi kesehatan? Ya, kalau dari segi kesehatan ya tantangan paling utama seperti saya katakan awal, khususnya kepada Kementerian Kesehatan melalui Bapak Wamen, ini memang sangat berharap puskesmas dan pustu kami tadi, satu puskesmas yang perlu dibangun dan seluruh peralatannya yang sudah habis dan satu pustu yang peralatannya habis secepatnya mungkin dengan kebijakan Bapak Menteri Kesehatan melalui Bapak Wamen agar dapat dibangun secepatnya, karena puskesmas kami ini puskesmas yang berbatasan dengan Kabupaten Gayo-Luwes. Penting. Apabila ada saudara kita yang dari Gayo-Luwes, khususnya yang bersebelahan dengan kami, Kecamatan Putri Betung, kalau memang mendadak itu ke puskesmas kami juga bisa kami pung. Namun saat ini kami mengambil kebijakan, kami ambil satu gedung yang kami kosongkan untuk menjadikan puskesmas darurat untuk sementara. Demikian, Pak. Baik, Pak Salim. Langsung saja direspons, Pak Wamen. Ini tadi mendapatkan masukan dan apa saja jaminan dan komitmen dari pemerintah untuk menyediakan segala kendala-kendala tersebut agar bisa terrealisasi. Karena ini kan bencana Sumatera ini sudah merupakan atensi dari Presiden, maka melalui kita, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, diminta segera memperbaiki yang rusak. Maka kami juga mengejar apa yang rusak supaya yang dikirim sesuai dengan yang rusak. Apa saja yang diperlukan. Jadi kita terima kasih Pak Bupati Aceh Tenggara, Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan. Sebenarnya kami waktu itu sudah sampai di Silangit, mau helikopter ke wilayah beliau tapi tidak diizinkan karena cuaca sudah mulai jelek sore. Nah, tapi jadi kita selalu berkoordinasi bersama sehingga kita kan ada pusat krisis di setiap provinsi. Jadi kita satu pintu. Harus lewat pusat krisis itu supaya datanya benar. Jadi kita minta semua lewat pusat krisis baik di Banda Aceh, baik di Medan maupun di Padang, data kerusakan baik rumah sakit maupun puskesmas maupun pustu, puskesdes, apa yang rusak, yang minta diganti, tolong datanya betul-betul tepat sehingga apa yang dikirim tepat yang dibutuhkan. Itu baik, intinya. tepat sasaran dan juga ini tentunya untuk warga juga agar kedepannya tidak ada lagi yang sakit, semuanya sehat selalu. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Dr. Yusuf, terima kasih Pak Irawan dan juga Pak Salim waktunya bersama kami. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi yang akan disampaikan oleh Vena Kintan. Ya, terima kasih Windy. Usai jeda apa kabar Indonesia Malam, kami akan hadirkan informasi arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat jelas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru terlihat jelas di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hingga Jumat 2 Januari 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta mencatat lebih dari 46.000 penumpang tiba di wilayah Jakarta. Di Stasiun Pasar Senen tercatat ada 15.000 penumpang tiba, lebih tinggi dibanding jumlah keberangkatan pada jelang Natal dan Tahun Baru.
PT KAI memperkirakan arus kedatangan masih akan berlangsung hingga 4 Januari mendatang. Hari kedua awal tahun 2026, ribuan wisatawan dari berbagai daerah tumpah ruah di objek wisata Asia Afrika Kota Bandung. Ratusan cosplayer juga berjejer di sepanjang jalan. Hal tersebut menjadi daya magnet tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Di samping itu, banyaknya wisatawan yang berlalu lalang di sepanjang jalan juga membuat kemacetan parah di Jalan Asia Afrika. Diprediksi kepadatan kunjungan wisatawan di Asia Afrika dan Taman Alun-Alun ini akan terus berlangsung hingga hari Minggu mendatang. Ya, kita akan pantau di sejumlah titik. Pemirsa, ada rekan-rekan kami yang berada di stasiun Pasar Senen, ada Vanessa Liu dan juga ada Putri Lestari yang berada di Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju ke stasiun Pasar Senen. Vanessa Liu, bagaimana suasana malam hari di stasiun Pasar Senen? Ya, selamat malam Vena dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Kali ini seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, untuk situasi di stasiun Pasar Senen sendiri saat ini cukup lengang, tidak terlalu ramai. Tapi memang mengingat mobilitas masyarakat di stasiun ini cukup cepat, di mana dari pagi sejak pagi hingga sore tadi situasinya cukup cepat berubah-ubah karena para penumpang ini silih bergantinya cukup cepat. Di mana tadi sore merupakan puncak kepadatan atau keramaian para penumpang, sementara untuk saat ini mobilitas penumpang cukup leluasa di stasiun saat ini. Nah, informasi yang bisa kami sampaikan juga saat ini pemirsa, di stasiun Pasar Senen sendiri sedang turun hujan lebat disertai angin kencang, dan bagi Anda penumpang yang akan memiliki keberangkatan di malam nanti dihimbau untuk mengantisipasi cuaca buruk dan memperhatikan jadwal keberangkatan Anda berhubung cuaca saat ini sedang turun hujan lebat. Dan dari data yang kami himpun dari pihak KAI sendiri mencatat sebanyak 41.166 pelanggan berangkat dan 46.895 pelanggan yang tiba di berbagai stasiun wilayah Jakarta pada hari ini. Sedangkan rincian naik dan turun di stasiun terpadat terjadi di stasiun Pasar Senen, di mana penumpang berangkat total ada 14.717 penumpang dan penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen hari ini ada 15.217 penumpang. Sementara jumlah tiket yang telah terjual untuk periode angkutan Natal dan Tahun Baru yaitu tanggal 18 Desember hingga 4 Januari mendatang ini sudah mencapai 792.665 tiket. Dan juga untuk kedatangan besok di 3 Januari, pada besok sendiri ada sebanyak 34.533 penumpang yang akan menggunakan kereta api dan juga 46.743 pelanggan yang akan tiba di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Data ini bersifat dinamis pemirsa dan akan terus berubah seiring dengan data yang akan diperbarui oleh Humas KAI Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan, Vena. Kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari stasiun Pasar Senen, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana di Bandung, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami di sana. Selamat malam. Bagaimana kondisi di sana, Putri Lestari? Ya baik, Vena Kintan dan juga pemirsa, inilah kondisi terkini hari kedua di tahun 2026, kondisinya di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Di tempat saya mengabarkan sekarang tumpah ruah oleh manusia yang sedang berkeliling dan juga sedang berlibur di Jalan Asia Afrika. Dari lalu lintas juga kami perhatikan, Vena dan juga pemirsa, ini sudah padat dari jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Semakin malam tampaknya semakin ramai oleh kendaraan, baik kendaraan dari roda 4 dan juga roda 2. Kalau saya perhatikan juga dari arah lalu lintas di Jalan Asia Afrika ini juga bisa berbelok ke arah Jalan Braga yang sama juga, ini Vena, sama-sama mengalami kepadatan. Terlebih lagi mungkin besok adalah hari weekend, hari Sabtu Minggu, jadi memang kepadatan ini lebih tinggi daripada biasanya. Dan memang dari data yang kami dapatkan, baik Vena dan juga pemirsa, pada tanggal 1 Januari 2026 ini hampir ada sekitar 76.000 masyarakat yang berlalu lalang di sekitar Jalan Asia Afrika, sedangkan
angka tersebut ini memang lebih tinggi daripada tanggal sebelumnya, yakni di 31 Desember, yaitu sekitar ada 72.000 orang yang memenuhi Jalan Asia Afrika. Dan untuk urutan volume kendaraan terpadat di Kota Bandung, baik Vena dan juga pemirsa, ini ada di Cibiru, di Ciberem, Buah Batu, Ledeng dan juga Kopo. Titik rawan gangguan jalan ada di Jalan Abdurrahman Saleh, Jalan Garuda, dan Jalan Bengawan. Itu adalah titik-titik yang patut diwaspadai oleh para masyarakat apabila ingin melintasi Kota Bandung. Dan keadaan di tempat saya melaporkan sekarang memang sangat ramai, baik Vena dan juga pemirsa. Banyak sekali atraksi yang bisa diikuti, bisa dinikmati oleh para masyarakat, seperti ada atraksi hantu-hantuan yang memang sudah seperti tradisi ada di sini. Kemudian juga bisa kulineran. Masyarakat ini yang saya lihat memang kebanyakan bersantai dengan para keluarga dan juga para pasangannya masing-masing. Hanya untuk sekadar mengobrol, menikmati kenikmatan dari atau keindahan dari Jalan Asia Afrika. Dan memang ini merupakan salah satu titik terpadat di Kota Bandung yang memang menjadi daya tarik tersendiri di Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya Jalan Asia Afrika di tempat saya mengabarkan sekarang, namun juga di Jalan Braga, kemudian di alun-alun Kota Bandung, ini adalah salah satu titik yang memang dipadati dan juga dikunjungi oleh masyarakat yang hendak yang libur di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk Anda, Vena dan juga pemirsa yang mungkin ingin berkunjung ke Kota Bandung ini untuk segera atau tetap mematuhi rambu-rambu yang ada, lalu menjaga barang bawaan Anda, karena seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda sangat-sangat ramai oleh para pengunjung yang ada di sini. Dan diharapkan memang apabila Anda ingin ke sini ini jangan membawa kendaraan karena mencari parkirnya susah, dan juga tetap menjaga ketertiban yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Jalan Asia Afrika. Inilah kemeriahan di tahun 2026 yang saya dapatkan di Jalan Asia Afrika. Kembali kepada Anda, Vena, di studio. Baik, begitu ramai suasananya di Jalan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Putri Lestari, sebelumnya juga ada rekan Vanessa Liu. Terima kasih rekan-rekan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Evia Maria Mangolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado yang ditemukan meninggal dunia di salah satu kos di Kota Tomohon Selasa 30 Desember lalu dibawa ke kampung halamannya di Kepulauan Siau untuk dimakamkan. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Evia Maria Mangolo di Pelabuhan Manado Jumat sore tadi. Jenazah diantar oleh kerabat dan keluarga serta pihak perguruan tinggi Universitas Negeri Manado. Pihak keluarga Evia Maria Mangolo berharap petugas dapat mengusut tuntas kasus yang menimpa mahasiswi Universitas Negeri Manado. Sementara itu, pihak Universitas Negeri Manado telah menonaktifkan seorang oknum yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Dua orang remaja tewas dan 3 lainnya luka-luka usai menjadi korban tabrak lari di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Seorang korban tewas di lokasi kejadian dan 1 tewas setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Menurut keterangan warga sekitar, peristiwa ini terjadi pada Jumat dini hari, di mana sebuah mobil meluncur dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban dan 3 motor. Saat ini ketiga korban luka masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Tarakan dan Herbina, Tangerang Kota. Pencarian 3 korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah memasuki hari ke-8. Tim SAR hari ini mengandalkan pencarian menggunakan detektor sonar dan drone thermal. Tim SAR gabungan kembali menuju lokasi pencarian di Pulau Padar pada Jumat pagi. Pihak keluarga dan kedutaan besar Spanyol ikut melepas tim SAR yang berangkat dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo. Dalam pencarian hari ini, penyisiran di permukaan dilakukan dengan luas area pencarian sampai 15,4 nautical mile. Pencarian juga dilakukan menggunakan drone thermal dan detektor sonar. Penyelam dari Ditpol Airut, Polda NTT dan relawan juga ikut turun. Mereka melakukan penyisiran di dasar laut di sejumlah titik kawasan Taman Nasional Komodo.
kita akan fokuskan dengan menggunakan sonar yang sudah disiapkan untuk melaksanakan pemetaan di bawah dasar laut dan juga membaca arah arus yang akan dilaksanakan dari bantuan dari IPB. Di daerah Pantai Utara di Rica, sebelahnya ini direncanakan di wilayah tersebut tetapi di sebelah utara. Sementara itu, maklumat pelayaran terkait adanya kecelakaan sudah dikeluarkan yang bertujuan agar kapal-kapal yang berlayar dapat membantu proses evakuasi jika menemukan korban. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One, mengabarkan. Permasalahan tumpukan sampah yang terjadi di beberapa titik di wilayah Kota Tangerang Selatan menemukan solusi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda saat lagi. Permasalahan tumpukan sampah yang terjadi di beberapa titik di wilayah Kota Tangerang Selatan menemukan solusi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjalin kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak swasta dan Kota Serang sebagai langkah darurat untuk mengatasi penumpukan sampah yang mengganggu. Warga Tangerang Selatan dapat kembali bernafas lega. Pemerintah Kota Tangsel segera mengangkut tumpukan sampah yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Kota Tangerang Selatan. Melalui skema kerjasama, truk Dinas Lingkungan Hidup mengangkut sampah ke fasilitas pengelolaan sampah di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Perharinya, truk membawa sebanyak 200 ton sampah. Tidak hanya itu, Pemkot Tangsel bekerjasama dengan Kota Serang untuk mengatasi permasalahan sampah. Sampah dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah Cilowong, Kota Serang. Dalam jangka panjang dengan sentuhan teknologi, Cepecang tidak lagi menjadi tempat pembuangan akhir sampah dan ditargetkan menjadi ruang terbuka. Kita bekerja sama dengan daerah yang lain. Ya. Yang pertama dengan Lulut Nambo di Cibinong, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita bisa olah sampah di sana sebanyak 20 ton per hari. Kemudian dengan pihak ketiga swasta yang sudah mempunyai izin pengelolaan sampah, yaitu di Cilengsi, itu kapasitasnya dari Tangerang Selatan nanti akan dikirim kurang lebih 200 ton per hari. Setiap hari sudah dikirim, mulai dari hari kemarin, 2 hari yang lalu, sampai dengan hari ini. Kemudian yang ketiga, kita sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kota Serang untuk mengolah sampah bersama di Cilowong. Kapasitasnya nanti kurang lebih 400 sampai 500 ton per hari. Dengan itu, dengan kondisi ini, maka Cepecang tidak lagi akan menjadi pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir sampah seperti itu. Nah, dengan sentuhan teknologi, nanti Cepecang akan kita jadikan dalam jangka panjang ruang terbuka yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah hingga 5 Januari 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One, mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto kembali berkunjung ke Aceh Tamiang, Aceh pada Kamis kemarin. Kunjungan yang kedua ini untuk melihat langsung proses pembangunan Huntara sekaligus meresmikan rumah hunian sementara. Presiden Prabowo Subianto disambut hangat warga di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada Kamis siang. Sebelum melakukan peninjauan, Presiden Prabowo sempat menyalami dan berinteraksi dengan masyarakat yang telah menanti kedatangannya. Kunjungan kedua di Aceh Tamiang ini untuk melihat proses pembuatan serta meresmikan hunian sementara Huntara yang berada di Desa Opak, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Sekitar 600 unit rumah hunian sementara telah selesai dibangun oleh Danantara. Pembangunan itu dikerjakan selama 8 hari, melibatkan 1.600 pekerja. Huntara ini dibangun di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk para korban bencana banjir bandang akhir November lalu. Huntara tahap pertama dibangun di atas lahan seluas 5,85 hektar. Beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin, untuk melihat, menyaksikan bangunan yang Huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 dari kurang lebih 15.000 yang rencananya akan dibangun oleh Danantara. Selain itu juga beliau berkesempatan tadi melaksanakan rapat koordinasi ya, dengan beberapa menteri terkait, ada Menko Infrastruktur, ada Mendagri, Kepala BNPB,
kemudian mendapatkan laporan dan mendengar permohonan dari Gubernur Aceh, kemudian dari Bupati Aceh Tamiang. Intinya adalah beliau ingin sekali lagi memastikan proses pemulihan dapat dijalankan dengan secepat-cepatnya, dan bila mana ada masalah untuk kita mencari jalan keluar. Salah satunya adalah bagaimana tadi permohonan untuk kita segera menormalisasi sungai-sungai yang ada di wilayah terdampak. Satu unit Huntara berukuran 20 meter diharapkan dapat dihuni oleh satu keluarga. Selain itu, Huntara dilengkapi fasilitas 2 tempat tidur, 1 kipas angin, 1 lemari, fasilitas listrik, dan wifi gratis. Pemerintah Aceh Tamiang sendiri telah mengajukan pembangunan Huntara maupun Huntap sebanyak 30.000 unit. Pembangunan diharapkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Dari Aceh Tamiang Aceh, Wanasari, Hairil Arisandi, Ilham Julfikar, TV One mengabarkan. Banjir bandang kembali terjadi di wilayah Jorong Pasamaninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dini hari tadi. Warga pun kembali mengungsi. Banjir bandang akibat luapan sungai Muaro Pusang kembali terjadi di Jorong Pasamaninjau, Kabupaten Agam, Jumat dini hari. Material lumpur dan bebatuan pun kembali menerjang permukiman warga. Banjir ini merupakan banjir susulan setelah sebelumnya beberapa kali banjir bandang terjadi di wilayah ini. Curah hujan yang cukup tinggi membuat aliran sungai terus meluap dan mengalir deras membawa material lumpur dan bebatuan. Warga kembali mengungsi ke sekolah yang menjadi posko pengungsian. Banjir bandang susulan ini juga merusak rumah warga. Dari data BPBD setempat, 47 rumah warga rusak akibat banjir bandang susulan. Banjir juga kembali memutus akses jalan dari Maninjau ke Bukit Tinggi. Pengerjaan akses jalan dari Lubuk Basung ke Bukit Tinggi hingga kini masih dilakukan. Banjir bandang pada pukul 12.00 WIB pagi tadi, akses jalan dari Maninjau ke Bukit Tinggi ditutup dan sebaliknya juga ditutup. Dan pada jam 12 siang tadi kembali lagi banjir bandang melanda kawasan pasar Maninjau yang mengakibatkan sebagian rumah penduduk dimasuki material lumpur dan batu sehingga menyebabkan rusak, dan kejadian itu berlanjut sampai 3 kali, 4 kali, dan sampai saat ini pengerjaan akses jalan dari Lubuk Basung menuju Bukit Tinggi masih dikerjakan. Dari data BPBD Kabupaten Agam, tercatat sekitar 250 warga yang mengungsi akibat banjir bandang susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU usai mengisi bahan bakar di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api membuat pengendara lainnya yang tengah mengantri panik dan berlarian menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR oleh petugas SPBU. Petugas kepolisian menyebut kebakaran terjadi usai pemilik kendaraan mengisi BBM jenis Pertalite dan berusaha menyalakan kendaraannya. Namun saat berusaha dinyalakan sepeda motor tersebut justru terjatuh sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar habis sepeda motor tersebut. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama Maria Asegaf. Kami pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.